Bagaimana cara Allah membuatkan Esher Kenegdo bagi Adam? Tuhan tidak menciptakan perempuan itu, teman bagi Adam itu, sesuatu yang terpisah darinya. Jadi benar-benar perempuan itu dia diambil dari laki-laki. Dan proses pembuatan perempuan ini, proses pembentukan perempuan ini, atau lebih tepatnya Alkitab mengatakan proses pembangunan. Jadi pakai kata membangunnya. Proses pembangunan perempuan ini seperti nanti SOP di ruang operasi seperti di rumah sakit. Jadi seperti proses bedah toraks. Nah, Tuhan menggunakan SOP yang sama. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi Tuhan membuat si Adam ini kelenger. Nah, kelenger itu dibius. Setelah dia terbius, kemudian dia tertidur. Baru setelah dia tertidur, maka Tuhan seperti seorang dokter bedah, dia mengambil satu dari tulang rusuknya. Vayapel Adonai Elohim. Dan dia menjatuhkan, merebahkan. Siapa yang menjatuhkan? Adonai Elohim. Tardema. Nah, ini ada kata tardema. Nah, kata tardema itu dalam bahasa Ibrani modern itu seperti pembiusan. Jadi anastasia. Jadi Tuhan merebahkan Adam dulu, menidurkan Adam. Vayapel. Nah, setelah dia tidur, berbaring, membaringkan, maka Allah melakukan anastasia. Tardema ini adalah satu artian anastasia. Anastasia kepada siapa? Al-Adam. Pada manusia itu. Vayishan. Nah, setelah dianestesi, maka si manusia itu tertidur. Vayikah. Nah, setelah manusia ini tertidur, maka si dokter bedah ini, yaitu Tuhan sendiri ini, Vayikah. Maka dia mengambil ahad mitsalotaf. Nah, ini bacanya, walaupun ini ada yod, tapi bacanya mitsalotaf. Tapi karena ada yod di sini, kita tahu bahwa ini adalah bentuk plural. Maka terjemahannya ahad mitsalotaf, terjemahannya adalah satu dari rusuk-rusuknya. Dari rusuk-rusuk itu Allah ambil satu, plural. Nah, ini hebatnya Musa itu kalau nulis itu sangat detail sekali ya. Fayiskor, setelah diambil oleh Tuhan, satu dari rusuknya itu, kemudian fayiskor. Jadi persis seperti dokter bedah. Setelah dibuka, diambil, lalu dijahit. Ya kan? Nah, seperti dokter bedah. Nah, dijahit, ditutup dengan apa? Nah, Bashar tahtena. Dengan daging yang ada di dalamnya. Wow. Kalau Anda membaca ini dengan satu-satu dan seksama sekali, ini persis seperti SOP dalam kamar operasi di rumah sakit bedah. Ya. Jadi Adam itu dibaringkan. Vayapel. Yang membaringkan si dokter bedah ini siapa? Adonai Elohim. Ya, setelah dia dibaringkan, barulah dia dianestesi. Tardema. Kata tardema itu artinya dikelengerkan gitu. Dianestesi. Ya. Nah, siapa yang dianestesi? Al-Adam, si manusia itu. Nah, setelah dianestesi, maka dia terlelap. Fayishan. Anda lihat di sini ada 3 kata yang membedakan. Rebah, bius, kemudian tertidur lelap. Jadi kata-kata yang berbeda. Setelah dia lelap, maka Allah mengamputasi satu dari rusuknya itu. Ahad mitsalotaf, satu dari rusuk-rusuknya. Nah, ini
sangat spesifik sekali bahwa ada yod di sini berarti satu dari sekian banyak rusuknya. Diambil satu saja oleh Tuhan. Kemudian setelah dibuka, seperti dokter bedah, menutup kembali dengan bashar tahtena, dengan daging yang di dalamnya. Luar biasa ya. Bagus kan kalau dibaca satu-satu? Zaman dulu kalau Anda baca ayat satu-satu kan nggak mungkin ayat dibaca satu-satu. Membosankan, ribet amat sih gitu ya. Tapi di sini kita mendapatkan the beauty dari naskah bahasa asli. Sangat seksama sekali. Nah, kata tardema yang pada bahasa Ibrani modern sekarang itu diterjemahkan menjadi anastasia. Jadi ini juga bisa kadang-kadang diterjemahkan dengan transvisioner. Nah, kata tardema itu menjadi kata yang sepadan dengan anastasia. Nah, kata anastasia itu adalah kata dari bahasa Yunani yang artinya without sensation, ya, tanpa kesadaran, yang dimana ini adalah suatu keadaan dari seorang pasien yang telah dibius. Pengungkapan dalam artian tardema dalam artian bius itu adalah dapat kita baca dalam komentarinya dari Radak, bisa kita baca pada Genesis 2 ayat 21 menurut tafsiran Radak, bahwa tardema itu adalah anastasia. Kadang-kadang anastasia itu ditransliterasi saja menjadi anastasia seperti ini. Nah, Radak tadi dia adalah seorang rabi yang hidup pada abad ke-13 dan dia adalah ahli tata bahasa Ibrani, jadi dia itu penerus dari Rabi Aaron Ben Asher. Dan dia menuliskan sebuah buku judulnya Miglol, artinya complexity. Jadi kompleksitas dari Alkitab kita, kata-kata dalam Alkitab kita. Jadi dia betul-betul orang yang memahami satu persatu kata-kata yang ditulis Musa, yang telah dipahami secara turun-temurun oleh karangan Masorah ini. Ketika Tuhan telah mengamputasi satu dari rusuk yang diambil dari toraksnya Adam itu, kemudian Tuhan itu fayiven, maka dia membangun, betul-betul menggunakan kata membangun. Seperti Tuhan sedang dari bahan rusuk itu, bahan yang keras ini, dibangunnyalah seorang perempuan. Ya. Adonai Elohim et Hatselah, pada rusuk itu. Jadi membangun melalui rusuk yang diambilnya tadi. Asher lakah, yang dia telah mengambil. Mengambil dari mana? Min ha-Adam, dari manusia itu. Leishah, untuk menjadi perempuan. Fayif eha el ha-Adam. Dan kemudian ia membawanya kepada Adam. Anda lihat di sini ada kata isyah. Bahasa Ibrani-nya laki-laki itu apa? Ish. Kenapa di sini perempuan disebut dengan isyah? Karena isyah diambil dari ish. Siapa yang ambil? Tuhan. Ya. Jadi isyah itu bukan bentukan yang baru, tetapi bentukan yang diambil dari ish. Jadi perempuan itu tidak terpisah dari laki-laki. Maka seluruh manusia di bumi itu semuanya tanpa kecuali, termasuk istrinya sendiri, berasal dari Adam. Bu, mau tanya Bu? Ya, silakan. Kalau tulang rusuknya diambil, berarti kan mestinya ada yang hilang nih Bu ya, tulang rusuknya ya? Mantap, itu pertanyaannya. Keren. Nanti Kan, kita... tulang rusuk manusia kan 12 pasang tuh Bu. 12 pasang kan? Ya, berarti kalau diambil satu, kurang satu dong. Nah, Anda hitung tulang rusuk Anda 12 atau ini, satunya 11, yang satu 12.
Oke, nanti penjelasan sebentar lagi ya. Dan itu pertanyaan yang menggelitiknya. Tuhan mengambil, kok mestinya kurang satu, kok tetap ada gitu kan ya. Oke. Itulah sebabnya pada midrash ya. Midrash itu adalah pemahaman Alkitab dengan penafsiran. Dan midrash itu dapat kita baca dari Perjanjian Baru. Midrashnya orang Kristen itu adalah seluruh dari tulisan Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu selalu menulis ayat-ayat berdasarkan dari pemahaman Perjanjian Lama. Jadi apapun yang Rasul Paulus itu seperti menulis sesuatu yang baru, tapi sebenarnya dasarnya itu ada di Perjanjian Lama. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari di Kejadian 2 ayat 17. Beyom akhalha mimenu motamut. Pada hari engkau memakannya, yaitu pada hari engkau melanggar. Kalau melanggar itu kan dosa. Pada hari engkau melanggarnya, pastilah engkau mati. Maka midrasnya Rasul Paulus nulis dalam Roma 6 ayat 23, nulis apa? Upah dosa adalah mati. Perkataan upah dosa adalah mati, sebelumnya kita berpikir itu adalah kata ciptaan dari Rasul Paulus. Ternyata enggak. Ternyata ada dasarnya pada Kejadian 2 ayat 17. Nah, demikian juga 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 9. Ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Anda lihat di sini, kita baca secara pesyat ada kata isyah. Kenapa perempuan disebut dengan isyah? Karena isyah berasal dari ish. Ish itu kan si Adam tadi, si laki-laki itu. Begitu kan? Masuk akal? Ya, oke. Yang 1 Korintus 11 ayat 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, kira-kira kalau Anda membaca tulisan Rasul Paulus ini, kenapa sampai Paulus itu berkata, sampai ngingetin jemaatnya itu, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan oleh karena perempuan, tetapi perempuanlah diciptakan oleh karena laki-laki. Kira-kira khotbahnya Rasul Paulus ini diberikan dalam konteks apa kira-kira? Pakai logika aja. Ada kecenderungan bahwa wanita di Korintus akan lebih dominan daripada laki-laki. Ya. Jadi ada satu keadaan yang dimana Esher Kenegdo itu menjadi kebablasan. Jadi dia tidak lagi berperan sebagai deputi, tetapi dia mengambil tempat sebagai komandan itu. Maka Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada perempuan, betul kalian memang diberi hak untuk bersuara, tetapi kamu tetaplah Esher Kenegdo, deputi, bukan sebagai komandannya. Jadi imam dalam keluarga tetaplah harus laki-laki, walaupun perempuan diberi kesempatan untuk mengkoneksi suaminya. Maka dengan itu Rasul Paulus perlu mengingatkan kembali ayat itu. Perempuan, tetap lo ya. Nah, kamu itu diciptakan dari laki-laki. Jadi perempuan-perempuan yang feminis itu, kita harus mengingat bahwa hierarki dalam keluarga itu tetaplah laki-laki. Ya, sehebat-hebatnya perempuan, tapi kalau di dalam satu keluarga dia mengambil posisi dari laki-laki, pastilah keluarga itu menjadi tidak akan harmonis. Karena sedianya laki-laki itu adalah kepala, adalah komandan. Nah, kalau komandan itu atau kewenangan itu diambil alih oleh istrinya, saya jamin keluarga itu tidak akan menjadi harmonis. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju pun boleh, silakan. Setuju, Bu. Setuju, oke.
Ada yang mau Hanya- menambahkan? Silakan. Hanya kalau di konteks sekarang ini loh, Bu, Ya. kan ada suami yang kalah penghasilannya dari istrinya. Ya. Lalu malah juga ada yang istrinya yang kerja, suaminya yang di rumah. Iya. Ada yang begitu. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan, nanti Anda cari di kitab Hakim-Hakimnya. Deborah itu selalu disebut bersama-sama dengan apa? Deborah, istri Lapidot. Padahal Deborah itu memiliki posisi sebagai pemimpin bangsa saat itu karena dia sebagai hakimnya orang Israel. Namun demikian, dia tetap menjadi istri dari Lapidot, bukan? Nah, seperti juga sekarang, misalnya, saya bisa bayangkan yang jadi suami dari Ibu Sri Mulyani itu gimana ya rasanya ya? Ya pinter, ya pasti penghasilannya tinggi, gitu kan. Gimana suaminya? Nah, ternyata suaminya adalah seorang guru besar di UI. Nah, artinya biar bagaimanapun barangkali walaupun suaminya itu mungkin secara penghasilan kalah dengan istrinya, tetapi saya melihat dengan kedudukan suaminya sebagai seorang guru besar di satu universitas ternama di negara ini, itu tetap menjadikan dia tetap memiliki pride sebagai seorang suami dari seorang Sri Mulyani, gitu kan. Jadi Alkitab pun juga memiliki contoh-contoh itu, misalnya Deborah tadi. Atau ada yang menambahkan, Pak Somel? Ada tambahan? Silakan. Cukup, Bu. Cukup. Bagus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan tadi. Nah, Tuhan kan ngambil satu dari tulang rusuk Adam, kan? Nah, apakah tulang rusuk Adam berkurang satu? Kalau Adam yang pertama barangkali iya. Tapi apakah keturunan Adam tulangnya jadi berkurang satu? Iya apa enggak? Ayo. Enggak. Enggak. Kenapa kok enggak? Kan regenerasi. Regenerasi, ya. Jadi seperti ini, Anda bayangkan. Seorang laki-laki, namanya si A. Dia mau menikah. Dia tabrakan naik motor. Sesama motor, kemudian kakinya harus diamputasi. Terus dia menikah. Terus istrinya hamil. Ketika istrinya hamil, dia takut. Waduh, jangan-jangan anakku nanti kakinya kurang satu. Ya apa enggak sih? Enggak. Enggak ya. Karena amputasi itu tidak membuat DNA-nya berubah. Jadi keturunan dari laki-laki si A tadi yang kakinya sudah putus gara-gara kecelakaan, bayi yang dilahirkan istrinya tetaplah normal. Karena itu adalah amputasi. Demikian juga Adam. Adam diamputasi oleh Tuhan, diambil satu dari rusuknya. Ya, Adam sendiri kurang satu, tapi keturunan Adam tidak akan berkurang tulang rusuknya. Masuk akal? Tidak ada data bahwa itu ditumbuhkan kembali, enggak ya? Enggak ada ayatnya di Alkitab, tapi mungkin itu ditumbuhkan juga masuk akal juga gitu, bisa aja gitu kan, karena gennya Adam itu kan gen yang super ya, tanpa dosa waktu itu kan, langsung tumbuh kembali, kenapa enggak gitu ya? Jadi tidak cacat. Tidak cacat, ya bisa itu. Nah ini kan kita berpikir dalam konteks sekarang manusia yang sudah rusak karena dosa itu kan. Nah, manusia yang sudah rusak karena dosa aja, amputasi itu tidak merubah tatanan dari DNA manusia. Jadi bapak yang kakinya buntung tidak akan melahirkan seorang putra yang buntung pula, gitu kan. Ini ada satu kasus yang lain mengenai Esher Kenegdo yang dibuat dari rusuk Adam. Jadi Nitzalotaf, Sela. Sela tadi itu adalah bahasa Ibrani untuk rusuk. Nah, ada yang nggak setuju bahwa Sela tadi itu diterjemahkan dengan rusuk. Tetapi bagian lain dari tubuh Adam, bukan rusuknya itu, tapi bagian lain. Profesor Zioni Sevit ini mengatakan perempuan itu mungkin diciptakan dari bakulum atau penis laki-laki. Masuk akal nggak tadi? Kalau menurut naskah Ibraninya. Enggak masuk akal, Bu. Kenapa? Karena penis cuma satu.
Tadi kan ditulis echad mitzalotaf, satu dari bagian-bagiannya. Ya, kalau katakanlah itu nggak mau diterjemahkan rusuk gitu ya. Kalau ini diterjemahkan dengan satu dari penis-penisnya. Emangnya ada berapa penis lagi-lagi? Kan nggak mungkin ya. Jadi penafsiran yang aneh-aneh ini itu hanya bisa diobati dengan apa? Pesat. Pesat. Dengan pembacaan pesyat. Pesyatnya nulis satu dari rusuk-rusuknya. Ahad mitzalotaf. Satu dari rusuk-rusuknya. Kalaupun kata rusuk ini, kata mitzalotaf ini nggak mau diterjemahkan rusuk atau bagian lain, dan Profesor Zionisevich itu mengatakan dari penis gitu. Ahad mitzalotaf, satu dari penis-penisnya. Nggak masuk akal. Jadi penafsiran yang aneh-aneh itu obatnya hanya pembacaan secara pesyat. Langsung gugur. Nah, itulah pentingnya membaca pesyat. Kalau itu adalah menurut pesyat yang gampang sekali kita temukan, kita juga dapat melihat bagaimana orang Ibrani menerjemahkan mitzalotaf tadi. Nah, ini kata mitzalotaf. Kata mitzalotaf di sini oleh orang Yahudi itu diterjemahkan dengan sides, sisi-sisinya. Kalau diterjemahkan dengan sisi-sisi, makanya si profesor tadi mengatakan itu sisi itu berarti bisa saja penisnya gitu kan. Tapi kan kalau dibaca dari sisi pesyatnya kan nggak mungkin karena penis cuma satu gitu kan. Dan saya di sini Rashi mengartikan itu adalah seperti rangka-rangka dari kemah suci. Ya bisa saja dong. Jadi rusuk Adam itu seperti rangka dari kemah suci. Jadi artinya di sini kalau rangka dari kemah suci berarti rangka dari manusia itu. Jadi ya cocok kalau itu diterjemahkan dengan rusuknya. Nah sekarang bagaimana Septuaginta tadi menerjemahkan kata mitzalotaf. Ahad mitzalotaf. Nah, Septuaginta itu menerjemahkan apa? Mian ton luron. Satu dari tulang-tulang rusuknya. Yang ini terjemahan saya. Anda mungkin nggak setuju. Ini kan terjemahan ibu sendiri gitu. Ya makanya enak aja diterjemahkan tulang-tulang rusuk. Tetapi kita juga harus melihat dari bagian-bagian lain, misalnya Keluaran 26 ayat 20, kata sela tadi itu diartikan pada sisi dari kemah suci, konstruksi dari kemah suci. Berarti kemah itu kan bukan sekedar satu kemah tanpa konstruksi kan, tetap ada penyangganya kan. Nah, penyangga itulah yang diartikan sebagai rusuk dari Adam. Dan Radak sendiri itu menyebut bahwa mitzalotaf itu adalah rusuk. Jadi Anda baca di sini komentari dari Radak itu bahwa sela itu literally as referring to one's Adam's rib. Jadi orang Yahudi sendiri memandang kata sela itu sebagai ribs. Maka nggak mungkin ini diartikan sebagai bagian yang lain dari Adam. Ada yang mau menambahkan? Nah, ini saya ambil dari Septuaginta bahwa mianton pluron autu. Jadi pluron di sini itu adalah ribs dari Adam, rusuk dari Adam. Jadi nggak mungkin pluron di sini atau mitzalotaf itu seperti pendapat dari Profesor Zionisevich ini bahwa itu adalah diartikan sebagai penis laki-laki. Sekarang kita masuk ke konklusi bahwa Alkitab, Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 menggunakan berbagai macam-macam kata yang dalam artian menciptakan. Yang pertama adalah asah. Nah, kata asah ini adalah kata generik, kata membuat bisa dalam artian menciptakan, bisa dalam artian memasak, bisa dalam artian menyiapkan. Itu digunakan pada Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan berkata dalam sidang ilahi, Naaseh et ha'adam betsalmenu
kitmutenu. Jadi menggunakan kata asa. Nah, kemudian menggunakan kata fom. Pertama bara, yang kedua asa, yang ketiga adalah fom. Fayitser ha-adam min afar ha-adama. Jadi, dan dia membentuk manusia dari debu yang dari tanah. Min afar ha-adama. Misalnya pada Kejadian 2 ayat 8. Jadi ada 3 kata. Pertama bara, kedua asa, ketiga yatsar. Jadi yatsar itu karena medianya itu adalah tanah, jadi Tuhan itu seperti tukang periuk, membentuk Adam dari tanah ini. Yatsar, Kejadian 2 ayat 8. Nah, yang terakhir yaitu ketika Tuhan melakukan bedah torak dan melakukan amputasi pada satu dari tulang Adam, yaitu rusuknya itu, kemudian Tuhan membangun Fayifen El-Haisyah, dan Tuhan membangun perempuan itu. Ditulis pada Kejadian 2 ayat 22. Jadi konsep Alkitab, kenapa menggunakan kata membangun? Karena dari perempuan inilah Tuhan kemudian membangun sebuah rumah tangga. Nah, bahasa Indonesia itu bagus sekali, mirip dengan konsep Alkitab. Jadi family, bahasa Indonesia itu rumah tangga. Rumah tangga, sebuah bangunan yang dibangun, persis konsep Alkitab. Dan kalau kita membaca misalnya Kejadian 16 ayat 2, ketika Sarah berkata kepada Abraham, ketika dia mulai desperate, mulai frustasi, nggak punya anak gitu kan. Kemudian berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah, kata yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia memberi aku untuk melahirkan anak, itu memakai kata yang dilanjutkan dengan hampirilah hambaku, mungkin dari dialah aku akan memperoleh seorang anak. Nah, mungkin aku akan memperoleh seorang anak. Itu dalam Alkitab itu menggunakan kata mungkin aku membangun bagiku darinya seorang anak. Terbentuknya istri, terbentuknya anak. Dalam konsep Ibrani itu seperti ibaneh, seperti banah, membangun sebuah bangunan. Jadi seperti bahasa Indonesia, bahasa Ibrani sama. Jadi konsep membangun keluarga itu seperti berurusan dengan bahan yang keras, dan itu menjadi satu bangunan rumah. Termasuk ketika Sarah mengajukan proposalnya kepada suaminya Abraham untuk menghampiri hambanya yaitu Hagar. Nah, menurut Anda, putra yang dilahirkan Hagar ini adalah anak haram bukan? Bukan. Jadi apa? Ya, anak resmi kan, kayak apa? Kayak Yakub sama budaknya Rahel dan... Ya, betul. Seperti Rahel memiliki budak yaitu Bilha, seperti Lea memiliki budak yaitu Silpa, dan anak-anak Silpa, anak-anak dari Bilha pun semuanya diakui menjadi 12 suku Israel. Jadi sebenarnya ini adalah anak yang resmi. Demikian pula dengan putra dari Hagar. Anda ingat kan ketika Hagar itu hamil besar dan kemudian dia ditindas oleh nyonyanya dan kemudian dia nggak tahan, kemudian dia lari. Ketika dia lari, terus kemudian ada Mal'ah Adonai. Nah, hebat sekali ini. Ada Mal'ah Adonai, ini berarti ada teofani dari Yesus Kristus. Ketemu sama ini si Hagar ini. Hagar, hamba dari Sarai. Pulanglah ke rumah nyonyamu. Hagarnya mau apa enggak? Mau ya. Nah, kalau dia mau kembali artinya apa? Konsekuensinya apa? Semakin ditindas gitu kan. Iya, makin ditindas. Tapi kenapa malaikat itu menyuruh Hagar harus kembali ke kemah Abraham? Ya, istilahnya kayak dia berhak kan, dia kan resmi ya. Ya. Jadi
Zaman dulu itu nggak ada tes DNA. Jadi kalau Hagar itu melahirkannya di luar kemah Abraham, anak itu anak siapa, gitu kan? Nah, kalau dia melahirkannya di kemah Abraham, putra yang dilahirkannya itu maka menjadi putra dari Abraham. Maka di kitab Tawarikh nama Ismail itu ditulis sebagai putra Abraham. Nah, ini nanti pada parsya mengenai Lech Lecha dan Chayei Sarah itu akan lebih jelas kita akan pelajari lebih lanjut.